pertama itu pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraannya, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraannya atau ragam pembicaraannya, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Bahasa yang baik dan benar memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahannya. Yang nomor 2 itu fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga itu fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. Yang nomor 4 itu fungsi sebagai kerangka acuan tentang tetap tidaknya atau betul tidaknya pemakaian bahasa. Contoh menggunakan bahasa baik dan benar. Pertama, apakah kamu sudah belajar? Nomor 2, di sini tempat pembuangan sampah. 3, bagaimana cara membuat nasi goreng ayam? 4, kami mahasiswa Universitas Negeri Makassar menjunjung tinggi persaudaraan. Yang kelima itu saya sedang mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Keenam, saya selalu berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang ketujuh itu saya dapat mengerjakan soal ujian dengan baik setelah saya belajar terlebih dahulu. Masuk di bagian yang kedua, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia. Fonologi pada umumnya dibagi atas 2 bagian yang meliputi fonetik. Pengertian fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Yang kedua itu fonemik. Adapun fonemik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bunyi ujaran dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Kalau dalam fonetik kita sebagai pembeda arti, kalau dalam fonetik kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap serta sebagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan. Maka dalam fonetik kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan bunyi-bunyi yang dapat mempunyai fisik untuk membedakan arti. Tata bahasa atau kalimat. Masalah definisi atau batasan kalimat. Tidak terlalu banyak definisi kalimat yang telah dibicarakan oleh ahli bahasa. Yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar, yaitu gramatikal. Selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat-kalimat gramatikal yang dihasilkan oleh orang lain? Dengan kata lain, kita dituntut untuk memiliki wawasan bahasa Indonesia dengan baik agar kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal dalam komunikasi baik lisan maupun tulis, dan kita dapat mengenali kalimat-kalimat yang dihasilkan orang lain apakah gramatikal atau tidak. Pemakaian kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam berbahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi serta baku. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicaraan, seperti sesuai dengan lawan bicara, topik pembicaraan, ragam pembicaraan, dan sebagainya. Kata yang baku
merupakan kata yang sesuai dengan ejaan, yakni EYD. Kalimat yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kalimat yang efektif. 1. Mudah dipahami oleh orang lain. 2. Memenuhi unsur penting kalimat, minimal ada subjek dan predikat terutama untuk ragam tulis. 3. Menggunakan kata yang tepat dan serasi. 4. Gramatikal, seperti menggunakan punktuasi dan kata yang sudah baku, menggunakan struktur yang benar, frasa selalu menggunakan kata yang morfologis, menggunakan kata yang sesuai dengan fungsinya, fungsi dan kedudukannya. Nomor 5 itu rasional, yakni menggunakan gagasan yang dapat dicerna oleh akal sehat, efisien, menggunakan unsur sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Dan yang keenam itu